Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala taha rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa julasa'il al-afadil, segenap DKM, sesepuh dan tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu jamaah semua yang hadir pada kesempatan subuh berbahagia ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan berselawat semoga kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ada dalam kaidah fikih atau dasar-dasar hukum ilmu fikih dikatakan bahwa as-sawab ala qadri ta'am. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan memperoleh atau melaksanakan amal tersebut. Semakin sulit ia melakukan amal tersebut, maka nilai pahalanya semakin besar. Contoh, kita saat tadi sebelum berangkat ke sini, kalau cuacanya kayak begini, enak berangkat, nyaman. Tapi seandainya tadi pas jam 4 kurang seperempat hujan gede, ini kira-kira yang datang sebanyak ini kan? Lebih banyak, lebih banyak ya? Alhamdulillah. Tapi kok nggak yakin sih? Seandainya tadi jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat hujan gede banget, atau kadang belum hujan kan? Baru gerimis-gerimis, kadang orangnya belum keluar, tangannya udah keluar ya. Hujan gak sih? Kok di masjid belum ada suara, Pak Kiai Tamrin kok belum apa tadi? Ayo podo sholat. Kok belum ada suaranya? Lah, dalam cuaca hujan yang gede umpama, kok kita tetap berangkat, maka pahalanya lebih besar daripada yang cuacanya begini. As-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Orang banyak duit berangkat umroh, insya Allah bila ikhlas pahalanya gede. Tapi orang yang gak banyak duit, nabungnya mungkin berpuluh-puluh tahun, kemudian ia menyisihkan dari penghasilan setiap hari, kemudian dia biasa berangkat umroh sama dengan orang kaya itu tadi, tentu nilai pahalanya jauh lebih besar daripada orang kaya. Sama-sama sedekah 100.000, kalau orang kaya malah kecil Pak. Bersin juga dapat 100.000 Pak. Nah iya orang kaya. Nah kalau mohon maaf, orang yang tidak kaya kan untuk nyisihin 100.000 itu kan butuh perjuangan Pak. Maka sama-sama sedekah 100.000, bagi si kaya sama si miskin tentu pahalanya beda. Maka dalam fikih tadi disebut as-sawab ala qadri ta'ab. Sholat subuh walaupun cuma 2 rakaat, itu nilainya, afdoliyahnya lebih besar daripada sholat duhur walaupun 4 rakaat. Karena rata-rata sholat subuh jauh lebih berat daripada sholat duhur, kecuali jamaah syiar Islam. Amin. Alhamdulillah, karena ya ada roti, bentar lagi bubur cang ijo. Apa menu ganti? Masih istiqomah lah ya, istiqomah. Perbaikan gizi. Nah, pada kesempatan subuh berbahagia ini
akan kita kaji satu makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menantu sekaligus sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat yang berbeda dengan sahabat yang lainnya dalam sisi gelar dan doa. Kalau sahabat-sahabat yang lain biasanya kalau nyebut namanya menambahkan doa atau gelar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ali selain radhiyallahu anhu ada tambahan karramallahu wajhah. Kalau diterjemahkan karrama, semoga Allah memuliakan, Allahu Allah, wajhahu, wajahnya. Karena memang wajah Sayyidina Ali ini tidak pernah dihadapkan ke berhala. Alias dari kecil sahabat Ali itu tidak pernah nyembah berhala. Kalau sahabat-sahabat lain sebelum datangnya Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lainnya, ya dulu sebelum datangnya Islam mereka ya penyembah berhala. Alasan yang kedua, dalam satu makalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah menghadapkan wajahnya ini, mohon maaf, tidak pernah melihat ke itunya sendiri. Nah itu, kalau kita kan kita lihatin dulu Pak ya, lah kok begini ya bentuknya. Nah sahabat Ali nggak pernah, makanya dimuliakan wajahnya. Apa makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah yang ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad tulisan Imam Nawawi Banten. Iklan dulu. Iklan. Kat iklan. Terus aja sampai ntar matahari terbit langsung udah. Lah iyalah. Makalah sahabat Ali bin Abi Thalib yang diabadikan dalam kitab Nasaihul Ibad begini. Inna ashabal a'mali arba'u khisalin. Bahwa ada 4 amaliyah, 4 hal yang menurut Sayyidina Ali ini sesuatu yang sangat berat. Ashab itu memakai isim tafdil kalau istilah anak-anak belajar nahwu, yang artinya lebih. Fadl artinya utama, kalau afdal lebih utama. Kabir besar, kalau akbar lebih besar. La so'iba sulit, kalau ashab lebih sulit. Inna ashabal a'mal, sesungguhnya amal-amalan yang lebih sulit arba'u khisalin itu ada 4. Maka 4 amaliyah ini nanti nilainya luar biasa besarnya karena beratnya itu. Apa itu yang pertama? Al-afu indal ghadab. Bisa memaafkan di saat lagi berada di puncak kemarahan. Berat loh Pak. Kita bisa memaafkan orang pas saat kita lagi marah-marahnya. Terus orang yang biasanya bisa memaafkan itu kan dia berada di posisi di atas Pak. Dia sebagai pengendali. Lah kok dia mau memaafkan, wah itu bukan perkara mudah. Dan itu yang dialami oleh Sayyidina Ali sendiri. Ketika dalam satu peperangan, musuh yang udah bisa dijatuhkan oleh Sayyidina Ali, ini ngeludahin Sayyidina Ali, diludahin. Sayyidina Ali itu mau membunuh musuh yang udah terjatuh, malah gak jadi. Sehingga teman-temannya ini, sahabat-sahabat yang lain, loh itu bukannya tinggal di udah mati, kenapa gak jadi? Sayyidina Ali bilang, kalau tadi saya berperang lillahi ta'ala, tapi ketika dia sudah jatuh dan ngeludahin saya mau mengayunkan pedang, takutnya bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena kemarahan saya. Akhirnya gak jadi. Oh ini Sayyidina Ali sebelum ngomong kan udah nyontoin. Lah ini Pak, bukan perkara mudah Pak. Kita naik motor,
Belum tabrakan, belum. Baru mau. Itu kadang udah kebun binatang di absen Pak ya. Umpama loh Pak, ini libur kan dari minggu-minggu pagi kita naik motor santai pelan, anak di depan sama istri. Tiba-tiba dari belakang ditabrak anak kecil yang naik motor sepeda listrik itu. Buat begitu kita nengok anak kecil, kira-kira marah apa langsung malah itu dikudang apa ya? Cakep, kurang kenceng gitu. Pak, kira-kira Pak, begitu nengok anak kecil nabrak spakbor belakang itu pecah. Kira-kira marah apa anak kecil ini malah langsung kasih duit? Kasih duit ketua masjid, kasih duit ketua masjid. Kalau yang jamaahnya marah ya. Karena kita berada di posisi menang kan. Coba kalau kita nengok tapi berasa di posisi kalah Pak. Begitu nengok orangnya badannya gede tinggi, tatonya banyak. Berani marah nggak? Lah kalau ibu-ibu mah iya. Emak-emak. Ini cerita asli Pak. Saya ngalami sendiri. Bapak Ibu mungkin kalau yang jalur 05 mau keluar Kebon Baru itu kan ada di tikungan ada SD 09 ya Pak. Nah ya Pak. Saya dari Kebon Baru sono mau ngajar pagi-pagi ya pakai sarung begini. Pagi-pagi sekitar jam 6:30 jam 7-an Pak. Saya lihat di depan saya itu ada ibu-ibu naik motor pakai daster lengan pendek pakai jilbab. Sennya kanan. Bapak udah bisa duga kan ya? Beloknya kemana? Nah. Sennya kanan. Karena dia naik motornya pelan, karena saya agak buru-buru kan saya mau nyalip. Saya nyalip dari sebelah kiri. Ternyata dia belok kiri. Ban depan ngadu karena dia motor Beat yang kecil, saya agak Vario yang gede. Dia jatuh, bruk. Begitu jatuh, bruk langsung begini. Gini loh. Saya masih ingat wajahnya, siapa tahu orang sini. Masih ingat. Begitu begini, motor belum dibangunin itu. Saya nggak jatuh, dia yang jatuh begini. Karena mungkin dia ngelihat saya pakai koko, pakai sarung, langsung ditunjuk. Ustadz PA. Saya masih mikir PA itu artinya apa ya? Sambil ngomong pung sepatah kata pun saya nggak jawab, diem. Kemudian ada Pak Ogah yang di depannya kan ada warung keluar. Bu, ibu yang salah lihat sennya, motornya kemana tuh masih nyala. Langsung motor dibangunin, bung. Minta maaf ya enggak. Wes kata yang Pak Ogah, sabar Pak. Ya, langsung makasih ya saya berangkat. Mak. Moga-moga nggak ada di sini orangnya. Saya liatin, masih apal banget saya orangnya kok. Orang Kebon Baru, orang mana pokoknya di situ kejadian. Menahan marah ini berat banget loh Pak. Berat. Wong kadang ada orang didolimi lah bahasa katanya. Ada orang didolimi. Kemudian orang yang didolimi itu ada kesempatan untuk balas. Kok dia memaafkan, malah kita kadang yang sewot. Ya Bu ya, umpama ibu lo nonton sinetron di Indosiar itu. Lo yang awalnya pokoknya sama-sama miskin gitu ya. Sama-sama miskin, laki-lakinya berkarir di kantor. Kemudian ketemu sama sekretaris, akhirnya malah pacaran sama sekretarisnya ya kan. Apal loh, saya sering nonton juga. Nah begitu ini kan bini ditinggalin, begitu bini ditinggalin, bininya bangun usaha malah lebih kaya dari itu. Dan sekretarisnya cuma morotin doang. Begitu itu laki yang dulu nyakitin bini pertama mau balikan, kok istrinya mau nerima, ibu yang nonton sewot gak? Loh kan. Padahal bukan yang alami loh, padahal ini sinetron loh, main-mainan. Orang main-mainan aja ibu penonton ikut sewot. Ya Allah. Lah menahan diri saat lagi marah ini bukan perkara kecil. Ini adalah perkara yang besar. Lah kalau kita bisa memaafkan,
Tapi udah selain hari, udah lain waktu, itu biasa. Tapi kalau pas kejadian, belum umpama tabrakan, kita yang di posisi menang kok, ya udah nggak apa-apa, ini saya oposit. Kayaknya kok yo langka yo. Langka, apalagi sekarang ada kasus dikit bentar-bentar lapor polisi. Apalagi beberapa hari terakhir nih beritanya kok ada guru dilaporin ke polisi. Yang di mana itu, yang guru perempuan itu ya, Konawe, Bu Supriyani apa ya. Kok malu belum lama di Wonosobo ya begitu lagi, ya Allah. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Tahan marahmu, maka engkau akan memperoleh surganya Allah. Nah, kita ini kadang dengar kabar belum jelas, baru sepotong-sepotong langsung tensi naik. Bu ya, Bu, umpama ibu nggak sengaja buka HP-nya suami, ada tertulis foto nama perempuan, profilnya perempuan. Terus di situ ada assalamualaikum Pak, saya udah nunggu dari tadi. Udah WA-nya cuma itu tok. Pak, saya udah nunggu dari tadi. Sementara profilnya perempuan cakep, namanya yo perempuan. Kira-kira ketika ibu baca WA di HP suami itu langsung tensi naik apa klarifikasi dulu? Bu, naik ya. Padahal itu bisa jadi karena suami ibu sopir Grab. Lah yang pesen kan udah nunggu dari tadi. Lah ibu nggak nanya ke suami ini apa Pak? Enggak, langsung kadang begitu langsung marah HP di. Loh ya kok ngaku? Ya Allah. Makanya kalau ada apa-apa, kalau dalam bahasa Quran itu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau kita terima informasi yang kita sendiri belum jelas, konfirmasi, cross check bahasa Qur'annya, tabayun, jangan langsung marah. Ini baru dengar selening-selening langsung darahnya naik. Siapa yang ngomong? Kurang ajar, langsung disamperin. Padahal informasi belum jelas. Lah biasanya yang nggak bisa nahan marah itu yang pakai peci apa yang pakai mukena? Kok yang ngaku ya? Wah, orang sini memang baik-baik Pak, jujur Pak. Jujur Pak. Tapi kalau melawan yang orang pakai mukena Pak, lebih baik ngalah. Wis menang. Bukan kita nggak berani, hanya kita nggak mau ribut Pak ya. Nggak bakalan menang lawan belakang Pak, nggak bakalan menang. Udah. Wong yang pakai kerudung itu walaupun kelihatan lembah lembut gemulai Pak, ternyata lebih kuat daripada kita laki-laki. Nah, survei membuktikan Pak, perempuan itu bisa mengerjakan pekerjaan 5 sekaligus. Lah kita laki-laki paling fokus di satu. Karena laki-laki itu memang pikirannya hanya satu di satu titik fokus. Kalau perempuan nyabang Pak, perempuan tuh pagi-pagi langsung ke dapur nyalain masak nasi belum mateng udah nyuci piring. Habis nyuci piring ke kamar mandi nyalain mesin cuci. Habis nyalain mesin cuci ambil sapu sama pel. Berarti udah 4 pekerjaan ya Pak Ibu ya. 4 pekerjaan. Begitu 4 pekerjaan ini belum beres, langsung ambil HP, update status. Semoga lelah menjadi lillah. Wih. Lah kalau laki main HP aja udah. Kalau suruh nyabang nggak bisa. Rata-rata laki. Makanya kalau melawan yang belakang lebih baik ngalah. Udah. Nabi Adam itu tunduknya siapa? Hawa, diusir dari surga gara-gara siapa? Ya makanya ngalah Pak ya. Ngalah. Dulu itu ada sinetron suami takut istri. Suaminya bojone gede-gede. Ada Bang Tigor. Masih gitu Pak. Oh, badannya gede itu Pak, nama yang istrinya yang kurus kecil, welas. Kalah. Ngalah. Artinya al-afu indal ghadab. Memberi maaf saat lagi
marah. Itu bukan perkara mudah, sulit, maka pahalanya la taghdab walakal jannah. Jaga atau tahan marah, maka surga balasanmu. Dalam satu hadis yang lain, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabahu. Man siapapun kaffa yang bisa menahan ghadabahu marahnya, maka kaffallahu anhu adabahu, Allah akan menahan siksanya untuk orang tersebut. Maka ya jangan gampang marah. Kalau ada info yang belum jelas, cross check dulu, tabayun dulu, jangan mengedepankan ego sama emosi. Yang pertama, yang kedua, wal judu fil usrah. Orang yang tetap mau berbagi walaupun dia sendiri agak sulit. Orang sedekah kalau dia lagi banyak duit itu biasa, Pak. Tapi ia tetap mau sedekah, bubur kacang hijau udah keluar. Iklan lagi. Pak Kiai Tamrin memang ini senang saya kalau begini, Mas. Coba iklan mulu gitu. Senang saya kalau sama dia. Wal jud itu tetap mau berbagi fil usrati dalam keadaan sulit. Maka tadi di awal saya sampaikan sama-sama sedekah 100.000. Kalau itu dari orang kaya, ya berpahala jika ikhlas. Tapi itu dari orang yang tidak kaya alias kismin, jauh lebih besar itu nilainya, Pak. Nah, berbagi atau sodako atau infak atau apalah itu namanya akan terasa lebih berat, tapi akan bernilai begitu besar luar biasa fi waqtil faqri wa su'ubatil mal. Saat lagi kondisi lagi sulit, dalam sisi ekonomi lagi sulit, tapi ia tetap mau berbagi menyesuaikan dengan keadaannya. Ini yang luar biasa. Kalau ada kisah sahabat namanya Abu Kilabah, sahabat atau tabi'in, lupa saya. Sahabat itu orang yang pernah berjumpa dengan Nabi. Kalau tabi'in itu generasi sesudahnya, orang yang iman tapi tidak pernah jumpa dengan Nabi. Abu Kilabah itu orang yang hidupnya, kalau bahasa sekarang ya di bawah garis kemiskinan. Tapi dari setiap penghasilan yang ia punya itu dibagi 3. Sepertiga untuk kebutuhan dirinya, sepertiga untuk orang tuanya, dan sepertiga untuk sedekah. Umpama sebulan gajinya 3 juta, yang 1 juta untuk dia dan keluarganya, yang 1 juta untuk orang tuanya, bapak ibunya, dan yang 1 juta untuk sedekah. Luar biasa. Kita kalau ada kotak tromol lewat, nggak ada lewat ya? Nggak ada. Ya masjid kaya ngapain ya? Pakai tromol ya? Masjid kaya kasnya banyak ya. Umpama Pak ada tromol lewat, apa namanya tromol apa sih? Kalau orang sini bilang kotak amal lewat. Di dompet itu ada yang warna merah, biru, hijau, ungu, coklat, abu-abu. Kira-kira yang masuk kotak yang mana? Kok kompak ya? Tapi kok mesinnya bisa bagus begini ya? Padahal itu yang merah ada, berarti kan kita punya lebih dari cukup ya? Yang merah ada, yang biru ada, yang hijau ada, yang ungu ada, yang coklat ada. Yang masuk kotak yang coklat. Kalau laki-laki coklat, kalau perempuan abu-abu. Ya Allah. Ya disesuaikan dengan kondisi kita. Lah, saat kita lagi longgar, lagi mungkin habis gajian, sedekah ya agak enteng, Pak. Tapi mungkin udah kalau sekarang udah tanggal gajian ini ya. Awal bulan, pantesan pengajian di awal ada ini awal bulan ya. Kan udah pada gajian ya. Makanya roti ada. Kalau akhir bulan mungkin cuma air minum doang kali ya.
Lah saat umpama lagi tanggung bulan, udah gajian tinggal berapa hari lagi, dompet tinggal Senin sama Kemis, kembang sama kempis. Lah kok dia ada kotak lewat mau berbagi, lah itu yang kata Sayyidina Ali termasuk yang as'ab itu yang terberat. Kemudian yang ketiga, wal iffatu fil khalwah, menahan diri untuk tidak melakukan yang tidak pantas apalagi maksiat saat ia lagi berada sendirian. Maksudnya begini Pak, saat kita ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, padahal kesempatan ada loh Pak, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, kesempatan ada, tapi kita tetap nggak mau karena ingat Allah tak pernah prek pengawasannya, Raqib Atid nggak pernah libur nyatetnya, kok kita tetap nggak mau. Lah ini yang as'ab. Makanya dulu ada Bank Napi yang di RCTI itu, waspadalah, kejahatan bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Orang itu kadang nggak mau berbuat maksiat karena memang belum ada kesempatan. Giliran ada kesempatan, kadang malah lebih serem. Itu yang pada demo-demo itu banyak koruptor. Begitu dia dapat kesempatan, malah berjamaah. Kalau dulu katanya korupsinya di bawah meja, lama meja-mejanya udah dikorupsi, sekarang udah habis. Lah, iffah, menjaga kehormatan diri saat ada kesempatan untuk berbuat maksiat, walaupun bukan maksiat lah, perilaku yang tidak pantas saja, terus dia tetap bisa menahan. Nah itu yang berat. Umpama Pak, nah, ini kan juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Lah afaf itu ifah tadi loh Pak, menjaga diri dari melakukan perilaku-perilaku yang tidak pantas, apalagi perilaku dosa. Lah perilaku tidak pantas itu kan tidak semua ini kita sama. Ada yang pantas buat orang lain, tapi belum tentu pantas buat kita. Misalnya makan bubur cang ijo. Kalau yang makan itu anak kecil sambil jalan, apalagi diplastikin, dikenyot, pantas Pak. Anak kecil, coba yang pakai mukena, apalagi yang begini, sambil jalan makan bubur kacang hijau, pantas? Enggak pantas. Lah itu namanya iffah. Contoh lain, umpama biasanya kalau di kita ini kan kalau ada hajatan, biasanya kan ada hiburan organ tunggal, dangdutan ya. Lah itu kalau yang nyawer itu jamaah biasa, orang-orang melihatnya oh biasa nyawer. Lah coba yang nyawer itu imam rawatib, ketua masjid, bareng ya imam rawatib, ketua masjid sama ustadznya, tiga-tiganya naik panggung, ayo tarik mang. Kira-kira orang-orang pandangannya gimana? Luar biasa, istimewa gitu ya, kompak. Padahal kalau yang melakukan orang lain pantas Pak, tapi kalau yang melakukan orang tertentu nggak pantas. Kemana-mana keluar pakai celana pendek, dan gitu kalau jamaah biasa ya pantas. Coba kalau kiainya, ustadznya kok pakai celana pendek, kan ya nggak pantas. Lah sementara seandainya ada kesempatan Pak, kita lagi kondangan entah di negeri antah berantah, ke Jerman atau kemana gitu ya, biar jauh, contoh ngarang ini. Umpama kita lagi kondangan jauh entah kemana, kayak ada kesempatan nyawer, padahal nggak ada yang tahu itu kita siapa, jamaah nggak ada, pengurus masjid nggak ada, RT RW nggak ada yang kenal, kan ada kesempatan tuh, tapi enggak, padahal pengen, tapi tetap nahan. Lah itu namanya iffah, menjaga diri dari melakukan hal-hal yang tidak pantas, apalagi maksiat, padahal kesempatannya ada. Umpama kita lagi kepepet,
Ayo, nih bapak umpama yang kerja di bagian gudang, lagi kepepet, udah sekarang tanggal 3 ya. Kebetulan di tempat kerja gajiannya diundur, ditunda. Begitu lagi nyantai di gudang, kok ada tembaga sepotong-sepotong banyak. Sementara CCTV nggak ada, security nggak ada. Kesempatan bisa itu dimasukin kardus, nanti mampir ke depot Madura. Kan lumayan ya kalau tembaga. Tapi kita enggak. Walaupun CCTV nggak ada, security nggak ada, tapi kan security-nya Allah, CCTV-nya Allah nggak pernah libur. Roket Atit nggak pernah libur. Lah kita kok enggak. Lah ini namanya iffah. Lah iffah seperti ini nih Pak, berat Pak. Apalagi memang kita lagi saat butuh banget, kemudian kesempatan ada, kok kita tetap gak mau. Lah itu loh yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, as'abul a'mal, amal yang tersulit. Lah kalau kita gak berbuat maksiat karena memang kesempatan gak ada, di depan orang banyak kayaknya khusyuk nunduk biasa Pak, tapi tetap khusyuk nunduk, bisa nahan diri saat kesendirian, itulah yang as'abul a'mal. Kemudian yang keempat, wa qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Termasuk yang hal sulit kata Sayyidina Ali adalah kita berkata benar di hadapan orang-orang yang kita harapkan bantuannya, atau orang-orang yang kita takut kepadanya, tapi kita berani berkata benar. Ini bukan perkara mudah. Maka ada satu makalah, bahwa alam ini hadis apa makalah ulama, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu memang kadang konsekuensinya pahit. Umpama kita lagi butuh bantuan, entah karena kita sebagai panitia maulid atau renovasi masjid atau musola, kita lagi butuh bantuan. Kita ngajuin proposal ke konglomerat orang kaya di situ. Nah, kita ditelepon suruh datang ke rumahnya. Begitu kita datang ke rumahnya, ngelihat orang kaya itu sama temen-temennya lagi minum minuman yang bisa gelegein nih. Yang sebotol kecil gini harganya bisa ratusan ribu. Botolnya gepeng Pak. Pak apal ya Pak? Yang botolnya gepeng loh, nggak bulat begini enggak. Itu konon katanya kecil aja harganya mahal Pak. Berapa Pak harganya Pak? Umpama kita lagi ke situ, orang-orang kaya itu lagi sama temen-temennya lagi minum begitu. Kira-kira kita berani negur nggak? Berani negur nggak? Nggak bakalan. Ntar kalau kita negur, wah, bantuan nggak jadi cair. Kalau perlu yo kita sanjung-sanjung, nggak apa-apa Pak, dikit mau untuk nganget-ngangetin badan. Loh, kita kalau sama orang yang kita takuti, sama orang yang kita arep bantuannya, dia ngapain aja kita anggap bener loh Pak. Ayo, umpama ada orang kaya duduk sebelah kita harapin dia datang untuk memberi bantuan. Lah, umpama lagi ngumpul-ngumpul tiba-tiba dia buang angin alias kentut. Kita berani negur gak? Paling-paling, Bapak sehat. Orang kentut itu tanda sehat Pak, sehat. Coba kalau yang kentut ini orang yang kita nggak arep apa-apa, langsung, sana begini, udah kere, nyusahin. Lah kalau ini orang kaya yang kita arep bantuannya, walaupun dia ngapain, kita anggap bener aja pokoknya. Ya tadilah kentut itu kan sesuatu yang nggak sopan kalau lagi di bareng-bareng ya. Itu pun kita tetap bisa muji ya. Wah Bapak sehat berarti sehat. Ya Allah. Nah, tetap berkata benar sesuai dengan kaidah yang benar kepada orang-orang yang kita harapkan bantuannya. Itu bukan perkara mudah. Berat. Bahkan yo kadang kalau kita berkata jujur siap dimusuhi sama orang-orang yang model begini. Nah, maka dalam Islam itu kehormatan seseorang itu ada dalam hadis, dalam kitab Mukhtarul Ahadits itu kan
Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah adalah qiyamuhu bil-lail, bangunnya di waktu malam. Bangun malam ngapain, Bu? Kencing, habis kencing? Apa enggak cepok dulu, Pak? Lah cepok dulu, masa habis kencing langsung tidur. Kencing cepok dulu, habis cepok pakai baju lagi lah, ya Allah. Yes, qiyamuhu bil-lail maksudnya paham lah ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwa kemuliaan kita nih di hadapan Allah selain ibadah wajibnya full, ibadah sunnah yang cepat untuk mendapat posisi di sisi Allah adalah tahajud. Ibadah sunnah yang tingkatannya tertinggi selain yang wajib-wajib udah selesai, jangan sampai tahajud getol subuh kesiangan. Bahaya. Itu ibarat orang berbelalang burung di tangan hilang. Tahajud getol giliran subuh siangan. Makanya saya pernah ngomel-ngomel malam maulid besar-besaran, giliran subuh malah susah dibangunin. Pada celentang aja kan dibangun, Pak capek Pak, semalam habis gotongin tenda. Bagus acara maulidnya, cuma subuhnya kelewatan itu yang gak bagusnya. Lah kemudian wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kemuliaan seseorang di hadapan sesama kita ini adalah pandai-pandainya menjaga diri untuk gak gampang minta, gak gampang tergantungan kepada seseorang. Kita kalau gampang minta ke seseorang, ketergantungan sama seseorang, keberanian kita untuk menegur, keberanian kita untuk ngingetin hilang. Karena kita udah tersandra oleh bantuan yang sering diberikan oleh orang tersebut. Maka orang tersebut mau ngapain aja, ya kita anggap atau bahkan kita puji, kita sanjung. Bener Pak, bener itu mah gak salah, bener. Makanya Islam itu mengajarkan wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seseorang itu di hadapan sesama kita ini, walaupun meminta itu boleh, tapi kalau jadi kebiasaan meminta-minta, kehormatan kita turun. Wong kita didoain aja gak mau Pak, kalau orang kerjaannya minta-minta. Umpama lo pas hari libur, kita duduk di teras lagi ngopi, ada yang assalamualaikum. Kalau orang sini jawabnya apa? Padahal itu doa kan ya Pak. Assalamualaikum, semoga kalian selalu dalam keselamatan. Kenapa jawabnya maaf? Maaf itu kan berarti nggak mau kan ya? Ini didoain nih Pak. Didoain supaya selamat, itu pun kita nggak mau karena tahu yang ngedoain ini orang yang suka minta. Orang kalau suka minta-minta, ini ada. Baru kemarin saya kayak ngajar di kitab apa itu. Orang yang membiasakan diri untuk meminta-minta, walaupun dia bukan pengemis Pak, dia nggak sama tetangga teman-teman kita ini lah. Orang yang membiasakan diri untuk meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran buat orang tersebut. Kefakiran itu akan selalu kurang dan kurang, walaupun mungkin di rumah ada banyak. Orang yang punya kebiasaan itu, misalnya ngumpul berapa orang, ada yang keluarin rokok, dia nggak modal, bagi dong sebatang. Besoknya lagi cuma modal korek, sebatang dong. Lama-lama kita baru jalan, orang-orang yang ngumpul pasti langsung, ya cumi datang, cuma minta, ya kan cumi datang cumi. Itu kalau sering, walaupun dia di rumah ada banyak, kita di rumah ada banyak nih. Tapi kalau kita asal ngumpul kok bagi dong dikit, akan Allah membukakan pintu kefakiran buat orang tersebut. Fakir itu bukan berarti kok dia gak punya apa, bukan Pak. Tapi kayak gak punya apa-apa, asal datang pengennya minta, bukan memberi, pengennya minta. Lah kita ini rata-rata Pak, demennya minta daripada beri. Makanya sering kita kalau ada teman pulang dari mana bilangnya oleh-olehnya mana. Ya kan namanya minta ya. Minta halal Pak, boleh, nggak ada larangan.
Tetapi kalau itu jadi kebiasaan, itulah yang menyebabkan hilangnya kehormatan dan harga diri kita. Nah, sebagai kesimpulan, Sayyidina Ali dalam makalahnya beliau mengatakan ada 4 hal yang sulit. Yang pertama, memaafkan saat lagi di puncak kemarahan. Yang kedua, tetap mau berbagi walaupun dia agak sulit. Yang ketiga, tetap menjaga kehormatan diri walaupun kesempatan untuk berbuat yang gak baik itu ada. Yang keempat, kita tetap berkata jujur benar di hadapan orang-orang yang kita harapkan bantuannya. Nah, karena ini sulit, maka pahalanya tentu lebih besar. Dalam kaidah fikih di awal tadi saya sampaikan, as-sawab ala qadri ta'a. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.